Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja. Dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Judulnya begini, penjelasan Kristen kambing versus Kristen domba. Kambing versus domba. Saudara-saudara, ya ini ilustrasi ya. Bedanya kambing sama domba apa? Setidak-tidaknya di sini ya. Satu, ada tanduk. Kalau kambing itu ada tanduk. Domba oke, kadang-kadang ada kecil tanduknya, kadang-kadang, tetapi kebanyakan tidak bertanduk. Kupingnya juga beda, ini ngampleh begini ya, ngampleh. Apa ini bahasa? Ya orang tahulah ngampleh kupingnya. Kalau domba itu kupingnya begini ya, kebanyakan tegak. Kalau kambing itu punya jenggot, saudara, ya, ya makanya kambing itu punya jenggot, ya, berjenggot. Kambing itu berjenggot, kalau domba enggak. Kambing biasanya warnanya gelap, kalau domba biasanya warnanya putih, ya. Ciri-ciri lain antara lain domba itu penurut, yaitu penurut, mendengar suara gembalanya, kemudian tidak suka ribut. Kambing kebalikannya, kambing ini tegar tengkuk, bandel, ya, keras kepala begitu ya. Terus tukang kawin melulu nih kambing. Kambing ini tukang kawin melulu. Kalau domba enggak, saudara. Ya itu ilustrasi ciri-ciri bedanya kambing dengan domba. Saudara-saudara, istilah Kristen kambing sama Kristen domba ini jadi viral setelah kami mengadakan debat di Yogyakarta dengan saudara-saudara kami dari umat Muslim ya. Tanggal 16 Maret kemarin kan kami debat tuh dengan saudara-saudaraku dari umat Muslim di Jogja. Lalu istilah Kristen kambing ini jadi viral, saudara ya. Viral Kristen kambing sama Kristen domba. Ternyata kambing dan domba, Kristen kambing, Kristen domba itu ada di Alkitab. Lah kalau ada di Alkitab kan kita nggak bisa bantah dong. Ya betul ya. Mari kita jelaskan siapa sih Kristen kambing, siapa Kristen domba. Ya. Bacaan kita dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 dimulai dari ayat 32. Ya, nanti pada saat Yesus, silakan saudara baca ya, Matius 25 mulai ayat 32 sampai 44 lah, 45 ya, satu perikop itulah ya. Ya, nanti kalau Yesus bersemayam di dalam tahtanya ya toh, penghakiman terakhir, maka manusia itu akan dipisah menjadi dua bagian besar. Yang di kanan itu domba, yang di kiri itu kambing, ya. Ya, ingat ya. Jadi istilah domba dan kambing itu memang ada di Alkitab. Matius 25 ayat 33. Mari kita lihat bedanya kambing sama domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Tar dulu Pak, ini untuk orang Kristen atau orang di luar Kristen? Orang Kristen, nanti tak kasih tahu. Ya, tak kasih tahu bahwa ini untuk orang Kristen, bukan untuk orang di luar Kristen, ya. Makanya di sini kambing itu ngaku Kristen doang. Kalau domba itu Kristen sejati. Ya. Mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri yang membedakan kambing dengan domba. Kristen kambing cuman ngaku Kristen doang, dengan domba Kristen domba yang Kristen sejati. 1, kambing itu di kiri, Matius 25 ayat 33. Domba di kanan, Matius 25 ayat 33 juga. Ya. Jadi sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba.
Kambing itu ciri kedua masuk neraka. Matius 25 ayat 41. Kalau domba masuk surga. Matius 25 ayat 34. Ciri ketiga, kambing itu terkutuk. Matius 25 ayat. Ini 34, ini bukan 31 ya, 34 sorry ya. Matius 25 ayat 41. Sorry salah ya. Ayat 41. Matius 25 ayat 41 itu terkutuk, sedangkan domba itu diberkati. Matius 25 ayat 34. Kambing itu memberitakan Injil lain. Perhatikan I-nya huruf kecil ya. Galatia 1 ayat 6. Kalau domba, Kristen sejati memberitakan Injil Kristus. I-nya huruf besar. Ya, Galatia 1 ayat 7. Perhatikan ini. Kambing itu nyembah Bapa. Matius 26 ayat 39. Dia masih gagal paham ya toh. Bapa yang disembah ini Bapa kiasan di dalam Yohanes 16 ayat 25. Kalau domba, Kristen sejati itu nyembah Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18, Yudas 1 ayat 25, 1 Korintus 11 ayat 36 ya, dan lain sebagainya. Kristen kambing itu doanya masih Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Kalau Kristen sejati domba itu doanya langsung ke Yesus. Yohanes 16 ayat 25, Yohanes 14 ayat 14. Kristen kambing itu hari ini baptisannya masih BARK, Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kalau domba Kristen sejati itu baptisannya dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Kisah 2 ayat 38. Kisah 19 ayat 5. Ya toh? Kisah 8 ayat 16 ya. Jadi ini perbedaan ciri yang utama Kristen kambing yang cuman ngaku Kristen sama Kristen sejati domba. Masih ada lagi sih, antara lain Kristen kambing ini tidak dikenal oleh Yesus. Matius 7 ayat 22. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku tumpang tangan demi namamu, dan lain sebagainya. Lalu di ayat 23 Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah. Kalian pembuat kejahatan ini termasuk terkutuk satu golongan. Matius 25 ayat 41. Ya. Ayat 41 ya. Saudara-saudara, clear ya. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, Anda masuk Kristen kambing. Anda akan dihakimi memakai Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu manusia terkutuk. Ya, hari ini Bapa tidak ada. Bapa kiasan yang kalian sembah-sembah ini sudah tidak ada. Di surga yang ada Yesus. Wahyu 4 ayat 2, tidak ada Bapa di tahta surga. Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Ketika Yesus ayat 25. Ketika Yesus masih jadi manusia, Yesus memakai sebutan atau memakai kiasan untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri yang masih manusia ini, dia memakai kiasan untuk dirinya sendiri di surga sana, yaitu Bapa. Bapa itu roh, sementara kalau Yesus manusia itu fisik. Makanya Yesus manusia di dalam Matius 26 ayat 64, Yesus manusia ini nanti akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, Yesus yang manusia, anak manusia fisik ini, nanti waktu naik ke surga akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa menurut Wahyu 1 ayat 8 adalah Yesus sendiri. Akulah Alfa Omega, ya apa, yang awal, yang akhir, dan yang maha kuasa. Jadi Yesus yang fisik berubah menjadi Yesus roh, menjadi yang maha kuasa. Itu maksudnya Yesus duduk sebelah kanan, ya. Jadi nyembah itu jangan Bapa, wong Bapanya saja tidak ada. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tandiata memberitahukan Anda termasuk golongan terkutuk memberitakan Injil lain. Sembahlah Yesus
sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapa sudah finish. Bapa ini Bapa kiasan. Yesus ini Bapa kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5. Itu Yesus Bapa kekal. Bapa kiasanmu yang kamu sembah-sembah ini sudah finish. Doa Bapa kami sudah finish. Doa langsung ke Yesus. Yohanes 16 ayat 26 maupun Yohanes 14 ayat 14. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus sudah finish. Baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Demi kemurahan Allah, daripada Anda masuk Kristen kambing, ayo tobat. Masuk Kristen domba sejati, Tritunggal, buang tempat sampah. Sembah Yesus, Allah yang benar. Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Allah itu satu, tidak pernah tiga tapi satu. Allah itu maha hadir. Kalau pribadi nggak bisa maha hadir. Ya, demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tandianta. Tema kambing sama domba ini viral kemarin di dalam debat kami dengan umat dari umat Muslim di Jogja di Jogja kemarin kami debat ya. Ternyata Kristen itu ada dua ya, ada kambing sama domba. Betul, ayat Alkitab nggak apa, ada ayatnya. Jadi Anda jangan marah kalau Anda dibilang Anda Kristen kambing, yang nyembah Bapa Kristen kambing, yang masih doa Bapa kami Kristen kambing, yang masih baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus Kristen kambing. Berubah tobat menjadi Kristen sejati domba. Nyembah itu Yesus, doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Wah, semangat nih Pendeta Henry. Ya, demi kemurahan Allah ya, saudara-saudara ya. Sorry ya, Anda puluhan tahun jadi Kristen, selama Anda masih di sini di kiri, masih nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Kristen kambing, binasa kamu, terkutuk masuk neraka. Pasti. Ayo berubah ke sini ke menjadi Kristen yang domba. Percuma puluhan tahun jadi Kristen, nanti tetap masuk neraka, alam maut. Dimulai dengan baptisan. 21 Maret baptisan di Kelapa Gading. Ayo baptis. Saya mau baptis, Anda baptisan dalam nama Yesus Kristus yang benar Alkitabiah. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu pindah dari Kristen kambing menjadi domba. Ada jaminan keselamatan di sini. Di sini nggak dijamin surga. Bohong kalau Anda yang masih Kristen kambing bilang kami juga masuk surga walaupun kami nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Bohong. Ya, bohong Anda bisa masuk surga kalau Kristen kambing. Ayat Alkitab mengatakan terkutuk enyahlah kamu. Ayo pindah ke domba. Ya, ke sini Kristen sejati itu Kristen domba, ya. Ya, diberkati Injil Kristus yang diberitakan. Jangan beritakan Tritunggal, beritakanlah Allah Esa. Jangan beritakan nyembah Bapa, beritakanlah nyembah Yesus. Jangan beritakan doa Bapa kami, beritakan doa ke Yesus. Jangan baptis Bapa, Anak, Roh Kudus lagi, baptislah dalam nama Yesus. Ini konteks waktunya sudah berlalu di sini. Setiap ayat Alkitab punya konteks waktu. Ya, setelah Yesus naik ke surga, disinilah kita Kristen sejati domba masuk surga. Ya saudara-saudara ya, makanya ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu kayak, Pak, ini serius ini Pak, benar, dijamin benar Alkitabiah, nggak bisa dibantah. Ya, makanya ikut sekolah Alkitab biar Anda tahu hal seperti ini daripada Anda puluhan tahun jadi Kristen kambing buat apa? Ya, Anda dibohongin dengan pengajaran Tritunggal. Bohong kalau dia bilang bisa masuk surga, super bohong. Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Ya, Allah kok pribadi? Pribadi lagi ke mall, nggak balik-balik. Ya, ikut sekolah Alkitab ya. Yang mau ikut baptisan 21 Maret di Kelapa Gading. Ayo ya, saya baptis Anda supaya Anda bisa pindah dari kambing ke domba. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Engkau memeteraikan kebenaran ini, setiap hati yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.